gue mau cerita sesuatu. Jadi hari ini gue baru aja nongkrong di daerah Blok M. Gue berangkat dari Tebet menuju Blok M sekitar jam 9 dengan naik bus Transjakarta koridor 6D. Terus lanjut naik MRT ke Blok M dari Bendungan Hilir. Tau nggak gue sampai jam berapa? Well, it took me around 1 hour to finally get to Blok M, yakni sekitar jam 10. Sementara, kalau gue cek di Google Maps, lo cuma butuh sekitar 30 menit aja kalau naik mobil. Dan itu bisa lebih cepet kalau lo naik motor. Karena ini gue jadi mikir, kenapa sih bisa beda banget lama perjalanannya? Dan kenapa ini penting buat dipertimbangkan oleh gubernur selanjutnya? Grab your coffee and let's get it started. Jadi gue pertama kali pindah ke Jakarta tahun 2019. Sebagai pendatang dari Surabaya, hanya satu pikiran gue soal Jakarta waktu itu. Macet dan semrawut. I'm not saying Surabaya is a better city. Surabaya juga jadi kota metropolitan dengan persoalan-persoalannya sendiri. Tapi beban Jakarta bisa dibilang lebih besar ketimbang Surabaya. At least dari sisi beban jumlah penduduknya dan mereka yang tinggal di sekitarnya. I mean, total populasi gerbang Kertasusila paling cuma 10 juta orang. Sementara Jabodetabek bisa sampai 3 kali lipatnya, yakni sekitar 30 juta orang. Bayangin tiap hari orang-orang ini berlalu lalang di jalan buat pergi bekerja dan sekolah. Nah, di sini letak persoalan Jakarta dan sekitarnya. Bayangkan nih, ada pembuluh darah di dalam tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, pembuluh ini menyempit kalau nggak diajak olahraga badannya atau di-maintain kesehatannya. Sekarang coba bayangin kalau pembuluh ini bekerja layaknya jalan dan jalur transportasi. Kemudian warga-warga Jabodetabek menggunakan pembuluh ini untuk berlalu lalang. Otomatis bakal mampet juga kalau pembuluh yang menyempit itu nggak mendukung. Akhirnya gimana? Stroke dong, mandek-dek-dek. Ini kenapa konektivitas dan aksesibilitas dalam penataan kota jadi penting. Once everything is connected, it will be a lot easier for its people to go anywhere they want. But bukan berarti Jakarta perlu jalan layang atau underpass di sana-sini. Connectivity is not only about the roads, the avenues, the streets, nor the busway. It's also about the people, sel-sel darah yang sehat. Ini soal bagaimana penduduk ordinary bisa berangkat ke tempat-tempat yang mereka tuju. Ke tempat kerja, ke sekolah, ke tempat nongkrong. Buat apa? Buat jadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Untuk menyebar ke seluruh tubuh membawa oksigen. Dengan jadi bagian dari masyarakat, warga biasa bisa jadi terhubung secara social and economic. Ini juga yang ngebikin masyarakat bisa terintegrasi, bisa bikin badan manusia juga sehat. Coba bayangkan kalau akses ini terbatas. Mereka yang nggak punya akses akhirnya terhambat di satu tempat, membuat ekonomi sulit berkembang dan akhirnya memunculkan penyimpangan dan kejahatan seperti kriminalitas, atau bisa dibilang sel-selnya yang ada di tubuh jadi rusak. This is why konsep pembangunan kota yang disebut sebagai social urbanism menjadi penting. Konsep ini menekankan kalau membangun kota ya harus ngelibatin dan mikirin juga manusia-manusianya. Buat bahas kenapa ini penting, gue mau ajak lo semua keliling dulu ke Amerika Selatan. Take a look at this city in Colombia, Medellin. Medellin dulunya adalah salah satu kota yang paling berbahaya di dunia. Kriminalitasnya tinggi, banyak pemukiman kumuh, layanan publik buruk, perang geng dan tawuran di mana-mana. But akhirnya muncul this guy named Sergio Fajardo, seorang dosen matematika di University of Andes yang akhirnya jadi wali kota. Terus si Sergio ini punya ide, buka klinik akupuntur ah. Loh, kok bisa dosen matematika malah bikin klinik akupuntur? Well, yang dimaksud bukan akupuntur manusia, tapi akupuntur kota yang disebut dengan konsep urban acupuncture. Layaknya akupuntur manusia, akupuntur urban ini juga nargetin titik-titik tertentu buat memperbaiki sel-sel perkotaan yang rusak. Misal nih, daerah A punya persoalan sekolahnya yang kurang. Ya, sekolahnya akhirnya dibangun di daerah tersebut. Terus daerah B ternyata punya masalah public transport yang minim ke pusat kota. Ya, akhirnya dibangun infrastruktur yang memadai. Secara perlahan, Medellin pun menjadi kota yang sehat lagi sel-selnya. Perbaikan ini banyak disebut orang sebagai Medellin Miracle. Nah, sekarang balik lagi ke persoalan Jakarta. Gue tadi cerita soal perjalanan gue buat main ke Blok M. Dari Tebet ke Blok M ya masih bisa dibilang so-so lah ya 1 jam.
Tapi bayangin kalau lo tinggal di titik-titik yang jauh dari transportasi umum. Tempat tinggal lo juga padat banget, nggak ada public space macam Blok M. Terus saking padatnya, jalanan sering kali macet. This is where the problem is becoming too real. Minim akses sama dengan minim integrasi sosial ekonomi. Ekonomi jadi lebih terhambat, pendidikan juga ikut tertinggal. Lama-kelamaan, titik wilayah ini bakal jadi Medellin kedua karena kohesi dan integrasi sosialnya yang mandek. I'm not saying Jakarta is worse than Medellin, nor at least as bad as Medellin, but dengan persoalan kewilayahan dan tata kota yang buruk, bisa jadi Jakarta bernasib sama. Well, for some parts of the city, things are getting better. Public transport sudah ada di mana-mana, taman mulai dibangun dan dijaga, tawuran juga nggak sebanyak dulu di tahun 2000-an. Tapi bukan berarti PR Jakarta tuntas sepenuhnya. Ini kembali lagi ke pilihan kita sebagai orang Jakarta soal mau dibawa kemana nih kota Big Durian. Dan pilihan itu akan ada di tangan kita pada November 2024 nanti. Soal siapa yang bisa dan mampu menjalankan tata kota dan wilayah yang baik demi Jakarta yang lebih baru dan maju.